Shalom saudara, bertemu lagi dengan saya di channel Nafiri Keluarga. Pada saat ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai tabernakel. Dan kita telah sampai di sesinya yang ketiga, yaitu mengenai persembahan yang dikhususkan untuk pembangunan tabernakel. Nats yang kita ambil terdapat di Keluaran 25 ayat 1 sampai yang ke-7. Saudara yang terkasih, di poin yang pertama kita menemukan bahwa persembahan yang diberikan untuk pembangunan tabernakel ini adalah persembahan khusus. Poin yang pertama yaitu persembahan khusus. Persembahan khusus saudara artinya bahwa persembahan ini merupakan persembahan yang memang berbeda dari persembahan-persembahan lainnya. Misalnya persembahan kurban keselamatan, kurban bakaran, penghapus dosa, dan lain sebagainya. Kenapa ini merupakan persembahan khusus? Karena memang kekhususannya ini digunakan untuk pembangunan tabernakel. Karena perintah ini hanya satu kali untuk selamanya. Kenapa saya berkata demikian? Karena pembangunan tabernakel hanya berlaku di padang gurun. Ketika bangsa Israel mengelilingi padang gurun selama 40 tahun. Saudara yang terkasih, di poinnya yang kedua kita melihat bahwa persembahan itu adalah persembahan sukarela. Persembahan sukarela artinya orang Israel harus memberikan persembahan itu tanpa paksaan dari pihak lain manapun, termasuk Tuhan. Artinya bahwa ketika mereka mempersembahkan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, mereka memberikan itu atas inisiatif sendiri. Karena mereka melihat bahwa proyek yang telah disediakan Tuhan ini adalah tanggung jawab bersama. Berarti di sini Tuhan sedang meminta kesadaran atau inisiatif bangsa Israel untuk melihat apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan poin yang ketiga adalah persembahan ini sudah ada ketentuannya. Di ayat yang ketiga sampai yang ketujuh kita bisa melihat bagaimana macam-macam persembahan itu. Dan selain dari yang sudah ditentukan itu, tidak boleh diterima oleh Musa maupun Imam Harun atau imam-imam yang lainnya. Kenapa? Karena memang yang sudah ditentukan itu yang memang digunakan nanti untuk pembangunan tabernakel. Misalnya kayu penaga. Tidak boleh kayu yang lain. Hanya kayu penaga yang memang Tuhan mau. Pastinya Tuhan mempunyai alasan. Nah, untuk itu saudara, dari ketiga poin ini adalah kita dapat menemukan prinsip dari mempersembahkan untuk keperluan atau pekerjaan Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, biarlah itu persembahan yang khusus. Kenapa persembahan yang khusus? Persembahan yang khusus yang saya katakan di sini adalah persembahan yang memang kita berikan dengan ketulusan hati untuk pekerjaan Tuhan. Dan kita memang memisahkannya dari persembahan-persembahan yang lain atau membedakannya dari persembahan-persembahan pada umumnya, misalnya kolekte atau persepuluhan. Karena persembahan khusus di sini lebih kepada pembangunan dari bait Allah. Untuk saat ini yaitu gereja, lebih kepada misalnya uang pembangunan gereja. Saudara yang terkasih, ketika kita memberikan sesuatu atau uang atau barang untuk pembangunan gereja atau bait Allah, kita harus memberikannya dengan sukarela tanpa paksaan. Dan saya ingin memberikan saran kepada kita saudara, ketika kita memberikan sesuatu, harusnya kita jangan menjadikan orang lain sebagai tolak ukur kita memberi. Kenapa saudara? Ketika kita melihat orang ini banyak memberi, lalu kita terdorong. Bukan seperti itu saudara. Ketika kita memberi, biarlah itu inisiatif. Karena memang kita ingin memberi itu dari hati kita yang paling dalam. Kita jangan ikut-ikutan. Kenapa? Karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Karena kita akan salah motivasi ketika memberikan persembahan di dalam
rumah Tuhan. Dan tentunya persembahan ini ketika kita memberikannya, harusnya kita juga memperhatikan apa yang dibutuhkan gereja atau baik Tuhan. Kita jangan sembarangan memberikan. Misalnya gereja membutuhkan kursi, hendaknya kita memberikan kursi, jangan kita memberikan yang lain. Ketika kita memberikan, hendaknya kita juga bijaksana melihat setiap kekurangan di dalam rumah Tuhan, sehingga rumah Tuhan itu dapat tercukupi atau dilengkapi dengan fasilitas yang memang layak untuk dipakai di dalam kebaktian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memberikan, itu sebenarnya bukan sebuah kerugian. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita punya ini adalah milik Tuhan, maka kita juga harus mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang diberikan untuk pembangunan tabernakel ini adalah persembahan khusus, persembahan yang sukarela, persembahan yang sudah ditentukan. Ketika kita memberikan, hendaklah persembahan itu adalah persembahan yang khusus, persembahan yang diberikan dengan sukarela, persembahan juga yang memang kita berikan sesuai dengan kebutuhan gereja. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, demikianlah pembahasan tentang tabernakel khususnya di sesi yang ketiga ini. Kiranya dapat memberkati kita semuanya, memberikan pembekalan bagi kita untuk belajar tabernakel lebih lanjut lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam mempelai. Tuhan memberkati.